Kalau Anda bertamu ke rumah siapa saja, kalau betul-betul ingin ketemu, ya artinya pertama, saya ada tamu yang memang dengan niat sejak dari rumah pengen ketemu dengan saya. Akan berbeda penghormatan saya ketika orang ada tujuan lain, ya, menghadiri pernikahan saudaranya di Tegal, pulangnya mampir. Betul nggak? Ini kan sehari-hari terjadi. Bapak dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Jadi saya kebetulan dari Tegal. Lalu kita sengaja ingin mampir. Oh, jadi mampir kan? Beda kan? Oh, berarti mampir mah ada ya, syukur nggak ada ya. Ya udah. Tapi orang ini sengaja dari Jakarta jam berangkat pagi memang ketemu sama Buya Sakur. Ya kan kita datang sini jam 11, saya masih belum datang, nunggu sampai sore. Betul nggak? Dan ketika saya tahu dia betul-betul ingin ketemu saya dari awal mula, tentu saya akan berbeda menghormatinya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ini yang dinanti Allah. Kamu belajar bener nih sambil lalu atau bener-bener pengen belajar bener? Ini yang saya maksudkan, ya. Jadi baru Allah tahu kejujuran dia, keinginan yang aslinya apa. Mungkin nggak yang datang ngaji sini sebabnya karena sumpah lihat istrinya, ada nggak? Ada nggak datang ke sini memang sengaja cari teman buat cari utang, ada nggak? Ada yang sambil ngaji sambil bawa dagangan, ada nggak? Bawa pepesan, ya kayaknya menerangkan dia yang jejer-jejer pepesan. Nah itu dia. Gus Allah beli doyan mau orang beli. Allah nggak suka begitu. Iya itu. Ini makanya ini per kalimat perlu kita terangkan sebetulnya supaya jangan lihat begitu saja. Ya, jadi artinya bahwa setelah Allah itu baru tahu bahwa wa'arafal haqqu azza wa jalla sidqahu fi talabi. Sampai Allah tahu, ya memang Allah tahu, tapi Allah menguji kita supaya jelas bahwa dia betul-betul jujur. Permintaannya benar, asli dari dirinya, bukan karena sambil-sambilan begitu. Baru fatahal baba, ya, wa adna li qalbihi fid dukhuli alaih. Baru dibukakan pintunya. Baru dibuka, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok pintu lagi ucapannya. Barangkali Bu ya lagi tidur, tunggu. Banyak tamu yang nunggu di sini dari mulai pagi sampai sore. Ya, memang dia pengen ketemu. Ada lagi yang jadal-jadal barangkali ada, nggak ada ya udah. Allah nggak mau yang begitu, maunya sungguh-sungguh. Makanya ketika dalam berdoa kepada Allah itu satu yang bertutur itu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Satu keyakinan dalam dirimu dimunculkan bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Jangan dicoba ya. Karena orang minta widilah pengen cerita, ya udah nih baca ya Rozak 38. Ya, terima kasih Pak Kiai. Insyaallah saya coba sih. Bahasa Jawanya engkau jadi jajal. Masa bisa Allah dijajal, masa Allah dicoba. Ya nggak bisa dong. Nah itulah makanya, jadi memang pada intinya keikhlasan bertauhid itu adalah monoloyalitas. Jadi artinya begini, dari sejak awal, benar kita mesti diuraikan dulu. Dari sejak awal, ya kalimat tauhid itu simbolnya adalah la ilaha illallah. Dikiranya la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Mungkin orang bisa paham di sini kalimat tauhid itu meniadakan Tuhan. Tidak meniadakan Tuhan. Real nyata Tuhan itu banyak di dunia.
ada Tuhan bergola, ada Tuhan kebuyut, ada Tuhan apalagi ya, Lata, ada Uzza, ada 480 berhala selengkap apa, dan setiap bangsa dia punya Tuhan yang berbeda-beda. Masa nggak ada? Ada. Jadi la ilah itu bukan meniadakan Tuhan. La dan ilah itu bukan meniadakan, artinya Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Makanya ketika memaknai dengan bahasa Jawa di pesantren-pesantren, la ilaha oranana pangeran ai al-ma'budu bil haqqi, yang layak, yang kita mengabdikan diri kepadanya dengan sesungguhnya. Al-ma'bud yang diabdikan diri kita itu hanya Allah saja, itu maksudnya. Jadi gini, saya tidak makan apa-apa kecuali nasi. Itu bukan saya mengatakan saya tidak makan, bukan. Saya hari ini makannya nasi saja. Itu struktur bahasa Arab yang seperti itu. Bagaimana tidak Tuhan banyak ya. Orang Jepang tuanya lain, betul nggak? Orang Thailand tuanya lain. Orang Bali tuanya lain. Orang Israel tuanya lain, orang Eropa Tuhannya lain. Masa nggak ada Tuhan? Ada aja. Jadi bukan la ilah, bukan meniadakan Tuhan, bahwa Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah, karena la dan ilah itu sama dengan innama. Innama akal turusan, semata-mata yang kumakan hanya nasi saja. La akulu illa ruzan, saya tidak makan kecuali nasi. Itu namanya jumlah bentuk eksklusif atau al-qasr atau al-hasar. Jadi dari sejak awal monoloyalitas itu adalah meyakini bahwa Tuhan yang sebenar-benarnya itu hanya Allah saja. Yang lainnya bukan Tuhan sebenarnya. Itu namanya Tuhan. Gitu. Jadi bisa pakai la dan ilah, bisa pakai innama, atau juga bisa faqat, bisa fahasbu, bisa la ghairu. Uhibbuka la ghair. Artinya I love you no more. Gitu. Ya, no more, hanya kau saja yang aku cintai. Atau uhibbuka faqat, aku hanya mencintaimu saja, yang lainnya tidak aku cintai. Nah, jadi artinya di sini baru fatah qalbahu, baru hatinya dibuka, baru dia. Jadi selama ini kenapa banyak kata-kata yang benar, banyak ungkapan kebenaran, banyak seruan kebenaran. Tiap hari orang ngaji, orang berceramah di YouTube bermacam-macam. Kan tidak semuanya salah, semua ada yang benar. Kenapa nggak ada yang masuk? Tiap hari kita baca Quran, kenapa nggak ada yang masuk? Ya karena pintunya terkunci.